Kayak Indonesia sih gue ngeliat plak ketiplak sama. Iya. Plak ketiplak sama. Plak teplak. Ketiplak sama. Jadi sebenarnya sih Runo ada nggak sih tuh di patahan itu tuh misalnya formasi kan? Iya, itu justru Itu ada yang merubah nggak sih itu? Enggak. Maksudnya jadi berkembang sih kalau gue ngelihatnya, bukan berubah. Jadi yang kan skinhead tuh banyak tuh. Yang masuk ke Indonesia tuh dulu Sharp. Jadi kalau yang gue baca sih, jadi skinhead tuh kan punya Bible tuh. Iya. Dia punya Bible sendiri. Gue sempet baca tuh kan, om gue kan skinhead tuh. Kebetulan. Jadi di Pejaten dulu tuh dia pada nongkrongnya sama Blok M tuh. Jadi Pak, yang gua lihat sih dia banyak tuh, ada Trojan, ada Sharp, ada bawahnya ada Sham. Jadi Trojan itu yang emang kultur bener-bener udah lu buruh aja udah. Skinheadnya udah sekedar skinhead jadul lah. Nah Trojan itu dijadiin nama rekor buat rocksteady, dub, segala macam musik-musik dub, musik-musik rocksteady, ska. Kayak artisnya tuh Lauren Aitken tuh yang skinhead Demakom tuh. Lagu ini. Terus nah si di Indonesia Sharp yang tadi tuh Sharp itu skinhead anti racial prejudice. Awalnya racial prejudice kan kayak lu rasis nih, dia anti fasisme sih sebenarnya, anti rasisme. Semangatnya tuh itu sama anti radikal politik. Kan RP-nya sama tuh Sharp. Nah yang masuk tuh itu ke Indonesia sama Sham tuh skinhead anti media. Dia nggak mau dimediain gitu, nggak mau masuk orang segala macam, anti media bullshit lah segala macam. Nah itu tuh gerakan-gerakan perkembangannya sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Sebelumnya tuh mentalnya tuh kalau vertikal nih ya, mental ke Amerikanya tuh. Nah ini yang unik nih, Amerika tuh skinhead ada Trojan sama bonehead doang. Baru tuh ada Sharp. Nah bonehead ini tuh dia neo-Nazi justru. Jadi dia American History X filmnya, benar. History X tuh dia bonehead itu jadi rasis banget, white power. Jadi keputihan lah mereka. Kalau gue lihat kembangan secara vertikal ya adaptasi juga dari kultur asli negara-negara masing-masing. Sebenarnya harusnya kan ketika kita menyerap kultur harusnya kan diasimilasi nih. Cuman ke Indonesia sih gua ngelihat plak ketiplak sama. Plak ketiplak sama. Plak teplak. Ketiplak sama. Nih, Kadang yang diambil yang ribut-ribut itu. Emang pada bangsa doyan ribut kali ya. Bisa ribut tapi nggak bisa damai. Iya. Bisa bentar gitu. Jadi ya yang diambil ya itu kultur jalanannya, kerasnya gimana, pekerja bla 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 segala macam, itu yang diadaptasi justru. Nah sementara musiknya sih oke. Kan Indonesia dari puffnya Inasap, UK Sap kan. Terus dulu tuh ada Anti Squad Bandung, terus ada DN sih yang pionirnya tuh pertama tuh, anak-anak warrior. Dulu tuh anjing. Itu dia tuh abang-abangan skinhead Indonesia. Emang dia sih kalau menurut gue sih Trojannya Indonesia. Jadi dia yang melihara kultur mods hard mods ini. Hard mods sama soft mods sih kalau hari ini sih udah blur. Iya. Udah nggak ada yang kayak gitu. Hari ini ya kita nonton mods media apa aja udah yang kaya, yang miskin gabung udah. numplak-blak. Itu mods media 2017. Ikut lo ya. Waktu gue ikut tiba-tiba terus di rock. Nah ikut tuh dia udah asik gabung gitu. Iya udah gabung. Terus ada juga tuh pernah tuh Warrior sama siapa gitu ngadain mods versus rocker di Kemang. Jadi di sini kan kulturnya otomotif kalau di Indonesia. Hari ini ya yang gua lihat tuh yang rada kencang tuh otomotifnya tuh. Vespa-Vespaan sama mods rocker tuh dia ini Vespa nih, ini Cafe Racer sama Jab Style. Jadi diadu geber-geber enggak. Cuman have fun acaranya musik. Di Kemang tuh. Habis itu enggak ada lagi. Pondok Cabe waktu itu pernah. Iya itu kan itu sebelum Kemang kan. Emang Kalau nggak salah. Yang di lapangan terbang. Iya. Kemang tahun berapa? 2016. Sesudah. Oh sesudah. 2018. Ya, pokoknya mods versus rocker tuh. Kalau di Indonesia ya. Tapi perjalanannya sih cukup nggak terlalu ini ya, nggak sebesar punk sih kalau di Indonesia. Iya. Bangun gede banget coy.
Nah kalau skinhead tuh cenderung yang ya gitu-gitu aja, biasa-biasa aja karena emang mungkin mahal kali ya. Dulu sih enggak sih, Fred Perry sih dulu gua kemeja Fred Perry. Kemeja sih apa? Kalau Polo shirt. kita ke tempat-tempat thrifting yang terkenal, udah tahu merek Dulu semua. tuh 15.000 3 gua dulu SD. Lu Sumpah. SD. Gua SD berarti 2000-an lah tuh. Kelihatan kan SD lu tahun berapa? 2000. Bodo amat lah. Ya. 90 kali. Anjir udah lah. Gua 98 kelas 1 SD. Gua ngejar sepeda tuh dulu. BMX. Gua masih nenen gua. Ya, enak lu mah. Sampai sekarang lu mah. Iya. Jadi gimana nih sekarang nih? Terus ini kalau gua jadi cuman fashion doang. Pergerakannya sih ada, cuman nggak banyak. Nggak masif dulu. Media itu selalu ada. Anak skinhead tuh selalu datang, selalu turun. Gua masih lihat kok, walaupun gua bukan internal tapi gua salah satu kultur yang gua anut ya skinhead lah, karena gua suka mereka persisten gitu, nggak usah menyerah lu sama sistem, lawan terus, lu kuat, segala macem lah, struggle-nya kelas bawah, kelas pekerjaan. Relate sama. Iya, relate sama gua kan karena budak-budak korporat ini kan harus jadi skinhead gitu loh, harus semangat nyari duit gitu segala macem. Nah semangat itu sih yang gua adaptasi, jadi cuman sayangnya sih di sini terlalu sama gitu, terlalu mencoba sama. Ya menurut gue sih oke aja, cuman kayaknya lebih asik deh. Kayaknya lebih asik deh kalau misalkan ada sentuhan-sentuhan. Iya, sentuhan-sentuhan kayak Indonesianya banget. Misalkan nih kayak motor. Kita kan nggak familiar sama Vespa ya, walaupun Vespa banyak di Indonesia. Cuman kan yang lebih membumi daripada Vespa kan ada Matic. Nah, kenapa nggak pakai Matic? Gitu loh. Jadi kan ada ciri khas sendiri. Oh, skinhead Indonesia pakai Matic nih, cuman Maticnya diapain yang ada gitu. di grassroots-nya kan. Karena kan yang terus kayak baju nih. Misalkan ya baju-baju buruh tuh apa? Kayak gitu-gitu. Kita nggak punya itunya. Kalau di tempat lain sih mungkin ada yang dia adaptasi baju-baju buruh kan, kayak workshop tapi workshop dibuat mahal. itu dia masalahnya. Dengan, Kita kan jadi komoditas. Iya. Akhirnya Brand itu ngeluarin dengan harga yang ditambah kenapa gue bilang akhirnya jadi fashion aja, bukan sampai jadi ideologi ya, atau kasarnya way of life lah, karena kan tujuan mereka tuh way of life skinhead tuh kan yang di Inggris nih ya, karena itu kita kurang relate mungkin ya sama kultur yang itu. Maksudnya yang di sini pun nggak terlalu banyak, wah apaan sih lu pakai baju-baju begini, nggak, mungkin selera fashionnya beda gitu dari awal. Terus selera musik juga kan kayak gitu-gitu sih kalau gua. Maksudnya kita kok aja skinhead Indonesia tuh kurang gitu. Tapi takut apa emang gede. takut apa emang nggak mau show off kayak model. Sebenarnya kan diadaptasi doang adaptasi doang, cuman ya pergerakannya cuman sebatas ya udah di komunitas aja, nggak sampai kayak marginal. Marginal kan kenceng banget suaranya gitu. Nah nggak banyak tokoh-tokoh ini di skinhead gitu. Kalau menurut gua sih cukup komunitasnya cukup gede gitu, setiap kota ada. Terus kayak kemarin Bintaro tuh sempet jadi skinhead di Jakarta tuh, sempat disegenin si Buzen Glory datang. Kan Bintaro tuh skinhead Bintaro itu cukup gede lah, skinnya tuh gede, komoditasnya tuh bisa jadi komoditas. Makanya fashion mods ini tuh nggak bakal mati, kayak Parka terus Harrington Barakuda tuh harganya pasti akan selalu tinggi. Karena emang komoditasnya tuh nggak mati gitu. Terus kulturnya mungkin masih banyak yang relate gitu tuh. Tapi untuk pergerakan gue sih ini ayo masih bisa lagi kok gitu. Band skinhead nih kan yang lu doyan banget. Anjir banget. Evil Konda, Coxper. Aduh, si Marif ya. Si Marif asik dia. Apa dia Moonstrom ya? Dia Moonstrom. Bisa sih gua anti squad. Iya. Morrissey Sweathead boleh, asik tuh. Terus ada Smith juga tuh kan, bandnya Morrissey. Banyak. Ngomongin Gisela sekarang lah ya. Sabi? Iya dong. Cari makan dulu sih. Cari makan dulu ya. Lapar parah. Getrau Sabi nih.